Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di lapangan pada pagi hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat, keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 6 Bekasi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 6 Bekasi beserta staf, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya sedikit pun, serta teman-teman seluruh siswa-siswi SMA Negeri 6 Bekasi yang saya banggakan. Hari ini saya ingin berbicara tentang keutamaan dua hari yang istimewa dalam Islam, yaitu hari Senin dan Kamis. Dalam agama kita ada beberapa hadis yang menunjukkan pentingnya menjadikan hari-hari istimewa dalam Islam, dalam ibadah dan amal soleh kita. Yang pertama adalah keutamaan hari Senin. Hari Senin memiliki beberapa keutamaan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, amal dipersembahkan. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, amal-amal perbuatan baik dihadapkan pada Allah setiap hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin amalku dihadapkan ketika aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini kita belajar bahwa Allah memberikan perhatian khusus pada amalan kita pada hari Senin dan Kamis. Oleh karena itu kita memperbanyak amal soleh pada hari tersebut untuk mendapatkan keberkahan. Yang kedua adalah pengampunan dosa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya amal-amal perbuatan dihadapkan kepada Allah pada Senin dan Kamis. Dan aku suka jika amalanku dihadapkan pada Allah ketika aku sedang dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini kita dapat memahami bahwa pada hari Senin Allah lebih cenderung memberikan pengampunan dosa-dosa kita jika kita beribadah dengan tulus dan sungguh-sungguh. Selanjutnya adalah keutamaan hari Kamis. Juga hari Kamis juga memiliki beberapa keutamaan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pahala yang dikabulkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim melakukan wudu dan melakukan dengan baik dalam kemudian sholat dengan baik pada hari Kamis, melainkan akan diampuni dosanya yang telah lewat hingga dari Kamis berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini kita dapat memahami bahwa amalan-amalan kecil seperti wudu dan sholat pada hari Kamis dapat memberikan pahala yang besar dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah hari persiapan. Hari Kamis juga dianggap sebagai hari persiapan menjelang hari Jumat, yang merupakan hari puncak ibadah bagi umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah melakukan perbuatan-perbuatan soleh sebelum datang fitnah, seperti seolah-olah malam sudah dekat. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam konteks ini, hari Kamis menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri dalam menyambut hari Jumat dan dengan melakukan amal soleh dan memperbanyak ibadah. Dengan mengetahui keutamaan dan kesempatan yang terkandung dalam hari Senin dan Kamis, kita diharapkan dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan memperbanyak amal soleh. Beribadah dengan tulus dan mempersiapkan diri menyambut hari Senin ini akan membawa berkah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dapat mengisi hari-hari tersebut dengan amal soleh dan mendapat keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Sekian tutup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sanalah aku
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Bekasi, Bapak Wali MSI, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta staf, yang terhormat Bapak Ibu Ketua Jurusan, Bapak Ibu Guru dan staf ibu, dan yang selalu dibanggakan dan disayangi oleh Bapak Ibu Guru dan semua staf, tata usaha, anak-anak ibu, siswa-siswi yang sekarang adalah kelas 10 dan kelas 11, karena kelas 12 sudah menjemput cita-citanya di perguruan tinggi masing-masing. Insya Allah diterima di perguruan tinggi masing-masing. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul pagi ini di cuaca yang sangat cerah. Dan salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin. Anak-anak ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada pagi ini, mudah-mudahan singkat, tepat dan padat, berkaitan dengan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 1908, ya, Hari Kebangkitan Nasional, dengan lahirnya organisasi Budi Utomo. Meskipun sekarang tanggal 22, tanggal 20-nya jatuh di hari Sabtu kali bu nggak salah. Jadi kita sekarang memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kenapa Budi Utomo menjadi Hari Kebangkitan Nasional? Karena Budi Utomo merupakan organisasi pergerakan pertama modern di Indonesia yang tidak lagi perjuangannya bersifat daerah, tapi sudah bersifat nasional dengan rasa nasionalisme, kemudian juga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Kesatuan Republik Indonesia dalam melawan penjajah yang tadinya bersifat kedaerahan, tapi sekarang pada saat itu sudah bersifat nasional, tidak lagi terpecah-pecah. Nah, mungkin ada beberapa latar belakang yang melatar belakangi munculnya gerakan nasional Budi Utomo. Yang pertama kita lihat dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya apa? Faktor internalnya adalah yang pertama itu rasa senasib dan sepenanggungan akibat penjajahan. Karena yang sebagaimana kita tahu, kita dijajah sudah berabad-abad yang lalu pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah kenangan akan kejayaan masa lalu. Kita punya kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian juga kerajaan-kerajaan besar lainnya. Yang ketiga adalah munculnya kaum intelektual, kaum terpelajar. Ya, itu adalah faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya adalah munculnya paham-paham baru di Amerika dan Eropa, seperti nasionalisme, liberalisme, dan sosialisme. Kemudian juga munculnya pergerakan di Asia. Negara-negara Asia juga sudah muncul pergerakan di sana. Kemudian juga kemenangan Jepang atas Rusia. Ya, negara Asia pertama yang bisa mengalahkan negara Eropa, Jepang pada tahun 1905. Itu anak-anak pasti ingat itu. Nah, itulah faktor internal dan faktor eksternal. Munculnya kaum muda, kaum intelektual yang kemudian menggerakkan semangat nasionalisme, rasa kesatuan nasional untuk bisa melawan penjajah dengan tidak terpecah-pecah. Nah, penggagasnya siapa? Penggagasnya adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Kemudian juga ada Dr. Stomo, kemudian juga ada Dr. Gunawan Mangunkusumo dan Dr. Suraji Tirto Suryo. Nah, itu adalah beberapa pelajar mahasiswa dari Sofia, Sekolah Kedokteran. Kalau sekarang adalah Sofia itu adalah apa? Sekolah Kedokteran UI, ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu kelas 10 dan kelas 11 yang ingin kuliah di kedokteran mudah-mudahan bisa masuk nanti di Fakultas Kedokteran UI di Salemba. Yang dulu adalah namanya Sofia, yang melahirkan pemuda-pemuda kaum intelektual, salah satunya pendiri dari Budi Utomo. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kebangkitan nasional bagi anak-anak ibu? Tentunya
belajar dengan giat, menjaga kerukunan, menjaga persatuan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak mudah terpecah belah. Ya. Ada kutipan dari Bung Karno ketika itu pidatonya. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru sampai ke akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Nah, bayangkan. Ya. Semeru tahu kan anak-anak Ibu? Gunung Semeru ya. Gunung Semeru itu kalau nggak salah itu terletak di kota administratif antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Lumajang gitu ya. Jadi anak-anak yang suka pecinta alam ke gunung pasti tahu. Jadi itu di tangan anak-anak ibu inilah, anak-anak muda inilah harapan bangsa agar bangsa kita tetap jaya, tetap dihargai, dihormati oleh bangsa-bangsa lain sejajar sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Jadilah sukses apapun bidangnya, mau bidang kesenian, mau olahraga, mau bidang pendidikan, semuanya jadi yang terbaik. Sekarang ini anak-anak ibu kelas 10 mungkin belum ada jurusan, nanti kelas 11 kan sudah ada beberapa jurusan. Nah, jadi yang terbaik di masing-masing yang sudah anak-anak ibu pilih. Karena kita tidak bisa meminta buah durian kepada buah semangka, ya kan? Tetapi jadikanlah setiap buah itu berbuah manis, manis yang menyehatkan, bukan manis yang menyakitkan. Ya, nah itu yang harus anak-anak ibu lakukan, menjadi yang terbaik. Ya, jaga nama baik bangsa dan negara, jaga nama baik sekolah, jaga nama baik keluarga, jaga nama baik bangsa dan negara. Karena perjuangan mengisi kemerdekaan itu lebih berat, bukannya perjuangan melawan penjajah tidak berat, berat sangat, mengorbankan jiwa, raga dan harta. Ya, bukan hanya harta saja, tenaga, tapi juga jiwa. Tetapi mengisi kemerdekaan juga jauh lebih berat, tantangannya jauh lebih berat. Apalagi sekarang ini, anak-anak ibu di zaman digital sekarang semuanya serba cepat, semuanya serba canggih. Ya. Apa saja informasi bisa didapat, makanya dipilah-pilah informasi yang didapat, ya. Jangan sampai ada ajakan yang tidak benar diikuti, ya. Jangan sampai memesan sesuatu yang tidak penting, yang tidak perlu diikuti, ya. Apalagi tawuran, ya. Dulu para pejuang kita, pahlawan kita mengangkat bambu runcing melawan musuh, melawan penjajah. Kenapa sekarang pada tawuran dengan saudara sebangsanya sendiri, ya kan? Tapi alhamdulillah SMA tidak ada. Tapi kalau kita lihat, kita baca, orang pulang sekolah tiba-tiba disambut dan segala macam. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai seperti itu anak-anak ibu. Kuatkan iman kita. Pada dari kecil juga orang tua pasti memberikan agama yang baik, apapun agamanya, apapun kepercayaannya. Pasti dari kecil disekolahkan yang baik, dari TK, playgroup TK, SD, SMP sampai SMA. Pasti yang terbaik. Orang tua berharap yang terbaik. Success is not destination, but is a journey. Nah, apa itu Miss Ani? Nah, apa itu Pak Cakop? Sukses bukan hanyalah sekedar tujuan, tapi adalah perjalanan. Perjalanan anak-anak ibu mencapai sukses. Itu yang harus anak-anak ibu hargai. Jangan ketika perjalanannya berat, berliku-liku, ketika sukses melakukan kesalahan yang fatal. Habis semuanya. Banyak kita lihat. Ya, seperti itu. Bahkan sebelum sukses, sudah gagal ada juga. Makanya penyesalan itu selalu datangnya terlambat. Jangan sampai kita terlambat. Karena kalau penyesalan itu pasti terlambat, Bu. Kalau di awal itu bukan penyesalan, pendaftaran gitu, ya. Nah, tapi tetap kita jaga hati kita. Mulailah sesuatu dengan yang baik. Mulailah melakukan hal-hal yang baik sekecil apapun. Setitik jadikan lautan, sang kapal jadikan gunung. Apa itu titik? Setitik jadikan lautan, setitik air, setitik air, ya. Jadikan lautan. Sekapak, jadi orang Padang itu bilang kepol itu kapal, bukan kapal, kepol, dikepol, nasi sekepol atau sekapak, ya.
sekapa dijadikan gunung. Nah itulah kebaikan. Kebaikan sekecil apapun bisa berdampak besar, baik bagi diri kita, keluarga, maupun masyarakat dan negara bangsa kita. Masih banyak yang ingin Ibu sampaikan, hanya saja sudah panas, Ibu juga gak kuat ya. Masih tambah? Cukup? Cukup, pasti anak Ibu cukup ya. Pasti cukup aja. Ibu juga pengen cukup. Ya udah. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju.